Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Satrio Nugroho dengan NIM 2206113494 dari Fakultas Pertanian Universitas Riau. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin mencoba membantu menyelesaikan masalah dari permasalahan pendistribusian. Nah, untuk menyelesaikan masalah pendistribusian ini kita bisa menggunakan model transportasi. Sebelum masuk ke permasalahannya, tidak ada salahnya kita untuk mengenal terlebih dahulu apa itu model transportasi. Nah, jadi model transportasi ini merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah transportasi atau pengiriman barang atau bahan dari beberapa sumber ke beberapa tempat tujuan dengan prinsip biaya yang paling kecil atau biaya paling minimum. Nah, jadi masing-masing sumber itu mempunyai kapasitas pengiriman tertentu dan masing-masing tempat tujuan itu juga memiliki batasan-batasan permintaan tertentu pula. Nah, adapun tujuan dari penggunaan model transportasi itu yang pertama, dapat mendistribusikan sejumlah barang dengan jumlah kebutuhan tertentu, lalu tujuan keduanya itu dapat meminimalkan biaya distribusi, dan yang ketiga itu dapat memecahkan permasalahan yang ada dalam pendistribusian. Nah, adapun di dalam model transportasi ini terdapat beberapa metode yang dapat kita pilih. Yang pertama itu adalah metode Northwest Corner atau NWC, lalu ada juga metode biaya terendah atau less cost, juga ada metode FAM yaitu Vogel Approximation Method, dan juga yang terakhir itu adalah Stepping Stone Method. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya ingin memecahkan masalah dari sebuah jurnal yang bisa teman-teman lihat di sini. Nah, jadi pada jurnal ini itu permasalahannya adalah mereka ingin penulis atau peneliti ingin mencari tahu kira-kira bagaimana pola yang dapat digunakan untuk mendistribusikan barang dari kantor pusat ke beberapa kantor cabang PT JNE ini dengan biaya yang paling kecil. Nah, adapun untuk cara tersebut kita bisa menggunakan beberapa metode yang telah saya sampaikan tadi dengan model transportasi. Nah, jadi bisa teman-teman lihat bahwasanya di sini ini adalah beberapa kantor cabang atau di sini kita sebutnya sebagai tujuan dari model transportasi yang ingin kita tuju. Terdapat, bisa teman-teman lihat, terdapat 8 kantor cabang, yang mana 8 kantor cabang ini diberikan lambang oleh sang peneliti supaya mempermudah nantinya untuk proses pengolahan data. Nah, di sini terdapat 8 tujuan yang bisa teman-teman lihat. Lalu juga ada, bisa teman-teman di sini. Nah, ini adalah 3 jenis layanan yang digunakan oleh PT JNE dalam mengirimkan paketnya dari kantor pusat ke kantor cabang. Bisa teman-teman lihat terdapat 3 jenis layanan, yaitu ada Yes, ada Greg, dan juga ada OK, dengan kapasitasnya juga sudah disampaikan. Nah, dari sumber yaitu layanan, juga dari tujuan yaitu kantor cabang, itu bisa kita ubah menjadi tabel metode transportasi atau tabel model transportasi seperti ini. Nah, setelah kita dapat tabel bentuk metode transportasi, kita bisa langsung masuk ke aplikasi POM QM-nya. Nah, ini kita sudah ada di halaman awal dari aplikasi POM QM. Untuk menyelesaikan model transportasi ini, kita bisa pertama kita pilih dulu ke bagian modul, lalu kita pilih transportation. Nah, selanjutnya kita pencet new. Nah, di sini title kita masukkan mengenai permasalahan kita, yaitu adalah dari PT JNE. Kita ketik saja PT JNE. Nah, kemudian number of source, ini adalah sumber, yang mana dalam permasalahan kita sumbernya adalah layanan tadi. Kita ada 3 layanan, jadi kita ubah menjadi 3. Lalu juga ada number of destination atau tujuan dari sumber tadi, yang mana tadi sudah ada 8 kantor cabang. Jadi pada bagian number of destination kita isi 8. Nah, lalu di bagian objektif, karena kita ingin mencari biaya terkecil atau biaya minimum, kita pilih yang minimize. Nah, setelah kita pilih, lalu kita klik saja OK. Nah, jadi ini sudah ada tabelnya, langsung saja kita isi. Yang di source 1 itu tadi yes, lalu yang source 2 itu rec, dan source terakhir itu oke. Lalu di bagian destination ini kita isi juga tadi mengenai tentang lambang-lambang tentang dari kantor cabang PT JNE ini. Kita isi saja A, dan B, C, D, E, F, G, H. Nah, jadi setelah itu tadi kan sudah ada kita mengenai tabel bentuk metode transportasi. Nah, tabel itu kita masukkan ke aplikasi POM QM ini. Tapi ini sepertinya membutuhkan waktu lama, jadi kita langsung skip saja. A few moments later. Nah, setelah data tadi sudah berhasil kita salin ke aplikasi POM QM, untuk selanjutnya itu kita bisa langsung saja pilih ke bagian starting method.
Lalu teman-teman pilih, di sini ada beberapa metode yang dapat teman-teman pilih. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menggunakan metode minimum cost method atau metode less cost. Nah, jadi metode less cost ini merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dan sumber ketujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Nah, tinggal teman-teman pilih saja minimum cost method. Lalu setelah di sini berpindah menjadi minimum cost method, langsung teman-teman tekan solve. Nah, jadi ini sudah bisa teman-teman lihat hasil dari pengolahan data kita tadi. Nah, untuk selanjutnya di sini sudah kita lihat bahwasanya setelah kita tekan solve sudah muncul bagaimana tabelnya. Nah, jadi di tabel ini itu untuk biaya minimumnya itu bisa dikatakan sebesar Rp1.012.750. Nah, itu adalah jumlah biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh PT JNE dengan memanfaatkan 3 layanan tadi untuk mengantarkan paket dari kantor pusat menuju ke 8 kantor cabang. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pencet saja yang bagian shipping list. Nah, di sini bisa lebih jelas lagi tentang penjabarannya. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya untuk layanan Yes itu paket JNE bisa memilihnya menggunakan layanan Yes menuju ke kantor cabang A itu memerlukan sebesar 8.250 dengan biaya per unitnya itu adalah 10, jadi totalnya 82.500. Lalu untuk layanan Yes menuju ke kantor cabang D itu sebesar 8.250 dengan biaya per unitnya adalah 18 dengan total 148.500. Lalu masih dengan layanan Yes menuju ke kantor cabang E itu sebesar 2.250 dengan biaya per unitnya itu adalah 14, yang mana itu memerlukan biaya total 31.500. Lainnya adalah layanan Yes menuju ke kantor cabang H sebesar 1.250 dengan biaya per unitnya itu adalah 11, memerlukan biaya 13.750. Lalu untuk layanan REC itu menuju ke kantor cabang B dengan total 10.000 dengan biaya per unitnya 18, itu memerlukan biaya 180.000. Selanjutnya untuk layanan REC menuju ke kantor cabang C itu dengan jumlah sebesar 6.500 dengan biaya per unitnya itu adalah 21, itu memerlukan biaya total 136.500. Selanjutnya layanan REC menuju ke kantor cabang H dengan jumlah sebesar 5.500, itu biaya per unitnya adalah 18 dengan total 99.000. Lalu untuk layanan OK menuju ke kantor cabang E dengan total sebesar 8.750 dengan biaya per unitnya 18, itu memerlukan biaya 157.500. Dan juga layanan OK menuju kantor cabang F dengan total sebesar 5.500 dengan biaya per unitnya itu 12, itu memerlukan biaya 66.000. Kemudian yang terakhir itu adalah dengan layanan OK menuju ke kantor cabang G dengan jumlah sebesar 9.750 dengan biaya per unitnya itu adalah 10, jadi dengan total 97.500. Nah, dari shipment cost ini jika teman-teman tambahkan atau teman-teman jumlahkan, itu nanti hasilnya akan sebesar 1.012.750. Nah, jadi dapat disimpulkan jika PT JNE ingin meminimalkan biaya distribusi dari kantor pusat menuju kantor cabang menggunakan 3 jenis layanan dengan 8 kantor cabang yang berbeda, bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan biaya paling kecil yaitu Rp1.012.750. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai penyelesaian masalah pendistribusian dengan model transportasi dengan metode less cost. Apabila selama penyampaian video ada yang kurang paham atau ada kesalahan dari saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.